Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk menghosting dan menginstal e-learning madrasah. Dimana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fitur terbaru dari e-learning madrasah bisa kita gunakan untuk ujian semester ataupun ujian madrasah. E-learning madrasah itu sudah kompatibel atau sudah cocok digunakan di HP Android. Jadi kalaupun kawan-kawan ingin melaksanakan ujian semester ataupun ujian madrasah secara online, baik menggunakan hosting ataupun menggunakan server, tanpa menggunakan laptop dengan HP siswa masing-masing, itu juga sudah bisa dilakukan menggunakan e-learning madrasah. Oke, langsung saja. Kali ini yang pertama saya akan men-share bagaimana cara untuk menghostingkan e-learning madrasah. Nah, untuk menghostingkan e-learning madrasah, silakan kawan-kawan buka browser. Kemudian silakan buka elearning.kemenak.go.id. Jika muncul tampilan seperti ini, silakan kawan-kawan klik close saja. Kemudian silakan kawan-kawan klik login. Nah, bagi kawan-kawan yang baru pertama kali menggunakan e-learning, ya, maka silakan masukkan username dan passwordnya itu adalah NSM Madrasah. Jika tidak bisa login, silakan lapor ke operator Kemenak Kabupaten ataupun ke kanwilnya masing-masing. Nah, silakan kawan-kawan masukkan username dan password, kemudian silakan klik login. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang pertama login, silakan kawan-kawan lihat saja di YouTube saja, di playlist tentang e-learning itu sudah ada tutorialnya dari awal bagaimana menggunakan e-learning saat kawan-kawan pertama sekali menggunakan e-learning. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka silakan kawan-kawan klik download installer. Jika kawan-kawan menggunakan server untuk menggunakan e-learning, silakan pilih yang download versi installer. Tapi jika kawan-kawan menggunakan hosting, maka silakan kawan-kawan download versi hosting. Oke, kali ini kita akan download dulu yang versi hosting. Kemudian silakan kawan-kawan tentukan di mana mau kawan-kawan simpan. Nah, di sini saya sudah membuat folder dengan nama e-learning. Kemudian silakan klik save. Kemudian klik start download. Setelah itu silakan kita klik open folder. Maka akan muncul hasil downloadan dengan nama hosting. Nah, hosting yang dalam bentuk zip ini silakan kawan-kawan klik kanan. Kemudian kita klik extract here. Nah, maka akan muncul DB e-learning dan data web. Nah, untuk DB e-learning ini silakan kita klik kanan kembali. Kemudian kita klik extract here. Nah, di dalamnya ada DB Learning SQL. Nah, setelah bahannya kita download, kemudian silakan kita kembali ke browser. Maka silakan kawan-kawan membeli hosting, ya. Nah, di sini untuk mendapatkan hosting yang murah, silakan kawan-kawan klik link ini. Nah, link ini nanti akan ada di deskripsi video ya. Silakan kawan-kawan klik linknya. Kemudian buka tab baru, kemudian tekan enter. Nah, kalau kawan-kawan ingin menggunakan e-learning untuk ujian semester ataupun ujian madrasah, silakan kawan-kawan pilih hosting, kemudian pilih yang hosting sekolah. Nah, di sini ada 3. Nah, harganya itu per bulan, silakan kawan-kawan sesuaikan dengan jumlah siswa yang akan melaksanakan ujian. Kalau jumlah siswanya 200, maka pilih yang 200. Kalau jumlah siswanya sampai 500 orang, maka pilih yang 500 orang. Kalau jumlah siswanya sampai 1000 orang, maka silakan kawan-kawan pilih yang 1000 account, ya. Jadi silakan harganya ini disesuaikan dengan jumlah siswa kawan-kawan sekalian. Nah, setelah kawan-kawan membeli hostingnya, maka nanti kawan-kawan akan diberi user dan password cPanel. Nah, tampilan cPanel itu seperti ini. Setelah kawan-kawan login ke dalam cPanel dengan tampilan seperti ini, maka langsung saja kita geser ke bawah.
kemudian silakan klik subdomain. Nah, kali ini saya ingin menggunakan untuk ujian madrasah ya, maka buat saja subdomainnya itu ujian madrasah. Kemudian di domain ya, kebetulan saya sudah membeli domain dengan nama mtsnegeri2asahan.sch.id. jadi nanti nama webnya itu menjadi ujian madrasah mtsnegeri2asahan.sch.id. nah, di root dokumen ini ya, silakan kawan-kawan klik, kemudian kita buat saja namanya juga ujian madrasah. Setelah itu silakan kawan-kawan klik buat. Setelah berhasil, kita klik kembali. Nah, maka di bagian bawah ya, itu akan muncul halaman web kita, yaitu ujianmadrasah.mtsnegeri2asahan.sch.id. Nah, di bawah root dokumen itu ada link. Nah, silakan kawan-kawan klik saja link itu. Nah, jika ada folder seperti ini, kita klik foldernya, kemudian kita klik hapus. Kemudian centang, lompati, kemudian klik confirm. Maka folder itu benar-benar kosong. Nah, setelah foldernya benar-benar kosong, silakan kawan-kawan klik unggah. Kemudian klik select file. Selanjutnya silakan kawan-kawan buka tadi bahan hosting yang tadi kita download. Tadi saya simpan di dokumen 2022 learning. Nah, di bahan hosting yang sudah kita ekstrak tadi, silakan kawan-kawan klik data web. Kemudian kita klik open dan tunggu prosesnya sampai 100% serta berwarna hijau. Oke, setelah 100% dan berwarna hijau, silakan kawan-kawan klik go back. Maka dia akan masuk data web zip. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik ekstrak. Selanjutnya kita klik ekstrak file. Setelah selesai, kita klik close. Nah, setelah kita ekstrak, kita kembali ke tampilan menu. Kemudian kita klik kotak-kotak ini. Selanjutnya silakan kawan-kawan geser ke bawah. Kemudian silakan pilih database MySQL. Nah, di sini kita ketikkan saja ujian madrasah. Kemudian kita klik buat database. Setelah berhasil, kita klik kembali. Kemudian kembali kita geser ke bawah. Nah, di sini kembali kita ketikkan juga ujian madrasah. Kemudian silakan kawan-kawan ketikkan sandinya. Silakan kawan-kawan ketikkan sandi. Terserah ya, yang mudah diingat. Di sini biar gampang, saya buka notepad. Saya ketikkan sandinya. Ini saya ketik sandinya ya, ujian madrasah bintang. Kemudian kita copy, kita pastikan di sandi, kita pastikan di sini juga. Setelah kata sandi kita buat, kemudian kita klik buat pengguna. Ya, berhasil, kita klik kembali. Setelah itu kita geser ke bawah. Nah, ditambah pengguna ke database, silahkan kawan-kawan pilih database yang kita buat tadi, ujian madrasah. Di bawahnya juga kita pilih yang ujian madrasah, kemudian kita klik tambah. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik semua hak, geser ke bawah, kemudian kita klik buat perubahan. Maka akan muncul notif berhasil. Setelah muncul notif berhasil, silakan kita klik kembali. Setelah itu kita geser ke bawah, maka kita sudah membuat database-nya. Database yang ada di bawah sini kita blok, kemudian klik kanan, copy, dan kita pastikan di notepad tadi. Kita
tadi namanya password. Ini nama database. Nah, nanti ada fungsinya kenapa kita catat di notepad ya. Nah, setelah kita berhasil membuat database, kembali kita klik kotak ini, kemudian kita geser ke bawah. Nah, selanjutnya di bagian database kita pilih PHP My Admin. Hanya silakan kawan-kawan klik ya yang ada teks ujian madrasahnya. Selanjutnya kita klik import, kemudian klik choose file. Nah, di sini yang akan kita upload itu adalah DB e-learning-nya yang berakhiran SQL ya. Jadi kita klik DB e-learning, kemudian kita klik open, kemudian geser ke bawah. Selanjutnya kita klik kirim. Tunggu prosesnya sampai proses uploadnya itu selesai. Nah, jika berhasil maka akan muncul bacaan seperti ini, import telah selesai ya. Nah, setelah kita berhasil mengimport database-nya, kembali kita ke menu ya, ke cPanel utama, kemudian kita geser ke bawah lagi. Nah, di bagian perangkat lunak silakan kawan-kawan pilih select PHP version. Nah, untuk e-learning di current PHP version itu kita pilih versi 56. Kemudian kita klik set as current. Setelah itu silakan kawan-kawan klik extension. Nah, di bagian ini ya, pastikan di current PHP versionnya 56 ya. Nah, di bagian ini ada beberapa yang harus kita centang. Nah, jadi silakan kawan-kawan perhatikan apa-apa saja yang dicentang. Untuk di bagian A itu kosong, tidak ada yang dicentang. Di B yang kita centang itu adalah BCMAT. Kemudian kita geser ke bawah. Di bagian D itu yang dicentang DOM. Di bagian E itu yang dicentang Enchant. Di bagian F itu yang dicentang file info. Kemudian di bagian G itu GD. Di bagian H itu kosong. Di bagian I itu yang dicentang adalah IMAP. Kemudian di bagian Z ini itu yang dicentang zip. Selesai bagian barisan ini, selanjutnya kita ke bagian I yang di sini. Nah, di bagian I yang di sini yang kita centang itu adalah Intel, kemudian Ion Cube Loader, kemudian di J JSON, L itu nggak ada yang dicentang. Nah, di bagian M kita centang MB string, kemudian mycrypt, nah kemudian mysqli. Nah, kalau muncul warning ya, kita hilangkan dulu nd-nya di bagian n, baru kita centang mysqli-nya. Nah, baru dia berhasil disimpan ya. Jadi di bagian M ada 4. Nah, di bagian N kosong. Di bagian O itu yang dicentang adalah ODBC. Untuk P itu PDO, kemudian PDO MySQL, kemudian PDO ODBC, PDO PQSQL, PDO SQLite, kemudian ini PAR, POSIX, terakhir PSPL. Nah, di bagian R yang kita centang tidak ada. Bagian S itu swap, socket, baru source, guardian. Nah, di sini S yang di sini. Nah, silakan kawan-kawan centang 3 ini.
Kemudian di bagian T, TD dan time zone DB. Bagian W, WDDX. Bagian X, XML reader, XML PC. Kemudian XML writer dan XSL. Nah, bagian Y kosong. Nah, jadi inilah yang perlu kawan-kawan centang ya. Silakan kawan-kawan cek kembali. Perlahan saya scroll. Nanti waktu di video bisa kawan-kawan pause untuk melihat apa saja yang dicentang. Nah, setelah kita mencentangi semua yang diperlukan, kembali kita ke bagian option. Kemudian pastikan allow URL vopen ini dicentang. Kemudian memory limit ini kita pilih ukuran yang paling besar. Selanjutnya post mark size ini kita pilih juga yang ukuran paling besar. Kemudian upload mark file size ini kita buat juga yang paling besar. Nah, setelah settingannya ini selesai, kembali kita klik ya kotak-kotak ini. Kemudian kita kembali geser ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih multi PHP manager. Nah, di multi PHP manager silahkan kawan-kawan centang domain ujian madrasah. Nah, di PHP versi silahkan kawan-kawan pilih yang EA PHP 56. Selanjutnya silahkan kawan-kawan klik terapkan atau apply ya. Nah, setelah kita berhasil menentukan PHP 56 EA PHP 56, kembali kita klik kotak-kotak ini. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian kita klik subdomain. Kemudian di bawah root dokumen kita klik linknya. Selanjutnya silakan kawan-kawan double klik app, kemudian double klik folder config, kemudian klik kanan file database.php. Selanjutnya kita klik edit, kemudian kita klik edit. Nah, di hostname ya silakan kawan-kawan blok ya, perhatikan jangan sampai koma di atasnya ini terhapus ya. Nah, di hostname silakan kawan-kawan ketikkan localhost. Kemudian username ya silakan kawan-kawan isikan nama database, kita copy di sini. Nah, ini tadi fungsinya kenapa kita catat di notepad ya, sehingga kita tinggal kopas saja kemari. Nama database kita blok, kemudian kita copy, baru kita pastikan di username, pastikan juga di database. Selanjutnya password, silahkan kawan-kawan blok juga, kemudian copy dan pastikan di password. Jadi hanya 4 ini saja yang dirubah ya, selebihnya jangan. Saat mengcopy paste tadi pastikan ya koma atasnya ini jangan ikut hilang ya. Oke, setelah kita kopas semuanya dan sudah kita isi yang 4 ini, selanjutnya kita klik simpan perubahan. Setelah selesai kita kembali ke subdomain ya. Kemudian silakan kawan-kawan blok subdomain yang kita buat, kemudian klik kanan, kemudian klik copy, kemudian buka tab baru, kemudian pastikan di sini, selanjutnya tekan enter. Jika cara kita benar dari awal sampai akhir tadi, maka halaman web e-learning kita akan bisa kita buka dan akan muncul seperti ini. Nah, untuk mendapatkan token silakan kawan-kawan buka web e-learning madrasah.
Di situ ada token e-learning. Nah, jadi silakan kawan-kawan masukkan token e-learning yang ada di halaman ini ya. Oke, kita masukkan. Selanjutnya kita klik aktifasi akun e-learning madrasah. Jika berhasil, maka dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian silakan masukkan username ya, username juga ada di sini ya, sama password. Kemudian kita klik masuk. Nah, jika hosting kita berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka kita sudah bisa menggunakan e-learning madrasah untuk digunakan oleh guru ataupun hanya untuk digunakan sebagai CBT, ujian semester ataupun ujian madrasah. Oke, sekian dulu tutorial cara untuk menghostingkan e-learning madrasah versi 451. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk bagaimana cara menggunakannya, nanti akan saya buatkan tutorialnya tersendiri. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.